Namun sebelumnya silakan absen terlebih dahulu di LMS-nya masing-masing. Baik, ya sebelum masuk ke teknik dasar bulu tangkis, kita refresh dulu ke yang pertemuan sebelumnya bahwa kita sudah mempelajari dari mulai sejarah, ya, sejarah bulu tangkis dan dari segi pertandingannya. Alhamdulillah di Indonesia itu dari tahun 90-an ya kita selalu mendapatkan gelar di bulu tangkis di tingkat internasional, dari mulai Thomas Cup, Uber Cup atau All England, semuanya dari mulai atlet-atlet misalnya Taufik Hidayat, terus Susi Susanti, terus ada apa lagi? Dan Tony Ahmad yang sekarang, Tony Ginting ya yang sekarang ya, terus ada yang terkenal yang dijuluki King Smash. Ada yang tahu? Ya, ada Lim Swee King dan lain sebagainya. Pokoknya banyak itu atlet-atlet dari Indonesia, bahkan ya yang dari dunia lain, ya, dari negara-negara lain itu pada datang ke Indonesia untuk mempelajari teknik kita. Seperti itu. Itu ya, teman-teman ya. Nah, kita masuk sekarang teknik dasar permainan bulu tangkis. Nah, kenapa kita harus mempelajari terkait dengan teknik dasar permainan bulu tangkis? Itu tujuannya untuk mempelajari permainan bulu tangkis adalah untuk memukul sebuah kok menggunakan raket melewati net ke wilayah lawan sampai lawan tidak dapat mengembalikan kembali, seperti itu. Jadi ketika permainan bulu tangkis itu banyak teknik-teknik yang harus kita kuasai sehingga bola mau kemanapun juga kita bisa mengembalikannya dengan gampang, seperti itu. Ya, ada smash, lob dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, teman-teman paham sampai sini? Nah, di teknik bulu tangkis ini justru banyak dari kita yang sangat terkenal. Yang pertama itu ada yang paling terkenal di dunia itu dengan pukulan backhandnya. Ya, hampir semua negara-negara lain mengakui bahwa atlet Indonesia, satu atlet ini backhandnya itu paling sempurna di dunia. Ada yang tahu siapa? Taufik Hidayat. Oke, betul. Ya, tepuk tangan dulu. Karena Taufik Hidayat itu merupakan satu-satunya pebulu tangkis ya pada zamannya yang memang sangat menguasai backhand. Seperti itu. Bahkan backhand smash-nya yang sangat luar biasa, mengembalikan bola dengan teknik backhand tersebut. Jadi sehingga bola itu susah dikembalikan lagi oleh lawan. Salah satunya adalah Taufik Hidayat. Dan akhir-akhir ini ya ada juga yang dengan pukulan pertama yang sering kita sebut adalah servis. Ada yang servis, link servisnya itu sangat luar biasa dan diakui oleh dunia juga, oleh negara-negara lain. Itu pemain kita juga sama. Ya. Dengan quick servisnya itu kadang menipu lawan, mengecoh lawan sehingga gampang mendapatkan poin dengan hanya pukulan quick servis. Ada yang tahu? Orangnya nggak tinggi banget, agak pendek. Sekarang kalau isunya itu baru diangkat jadi komisaris apa? MNC, Pak. Kevin Sanjaya. Oke, betul. Itu ya, Kevin Sanjaya memang mengakui big service-nya ya yang sangat luar biasa ya, sehingga beliau menjuarai beberapa kejuaraan, beberapa turnamen internasional, bahkan dijuluki dengan pasangannya itu siapa pasangannya? Gideon. Ya, julukannya apa? Gideon. Ya, meskipun tubuhnya mungkin tingginya itu tidak terlalu tinggi dibandingkan pemain-pemain lain, tetapi mau melawan siapapun juga dia bisa menang. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada teknik dasar permainan bulu tangkis. Ada servis. Tadi itu servis itu ada 3.
ya, ada fixed service, ada service pendek, ada service panjang, terus ada low, ada netting, ada smash, ada drive, ada under envelope, ada drop shot, ada woodwork. Nah, nanti teknik-teknik ini yang akan kita pelajari di beberapa pertemuan ke depan. Untuk hari ini kita pelajari dulu teorinya, nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya baru kita latihan atau kita praktekkan sehingga kalian bisa menguasai terkait dengan teknik seperti itu. Itu ya, teman-teman ya. Nah, dalam dunia bulu tangkis ya sebetulnya untuk menguasai teknik ini ada beberapa klub itu bahkan latihannya tidak cukup seminggu itu bisa latihan. Ya, kalau kalian kan di sini kuliah mata kuliah bulu tangkis itu 1 minggu bisa 1 kali, dan 1 kali itu hanya 2 SKS seperti itu. Ya, kalau misalnya di klub untuk menguasai teknik-teknik ini itu ada yang minimal seminggu itu 3 kali, atau bahkan kalau misalnya di pelatnas itu 1 hari itu bisa 2 hari, 2 kali latihan pagi dan sore, atau bahkan ada juga yang pagi, siang, sore, atau malam seperti itu. Sehingga untuk menguasai ini memang agak terlalu sulit kalau misalnya kita latihannya jangka waktunya hanya seminggu 1 kali. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang terakhir nih, ini tadi football. Nah, berbeda dengan olahraga yang lain. Kalau misalnya olahraga seperti sepak bola, futsal, itu yang ditonjolkan adalah kecepatan sprintnya. Tetapi kalau di bulu tangkis adalah pola langkahnya. Ketika pola langkahnya kita tidak tepat, kita langkah berikutnya juga akan cacat. Seperti itu. Itu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pukulan servis merupakan pukulan pertama untuk mengawali permainan bulu tangkis. Teknik ini ya harus mendapatkan perhatian utama sebelum memberikan teknik yang lain dalam permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis ada 3 jenis servis yang tadi saya sudah bicarakan. Yang pertama yaitu servis pendek, servis tinggi, atau klik atau servis setengah tinggi. Ini biasanya yang klik servis itu digunakan untuk pemain ganda. Nah, namun biasanya servis digabungkan ke dalam jenis atau bentuk yaitu servis forehand dan servis backhand. Itu ya, teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Ini servis forehand ya. Dan ini servis backhand. Kalau forehand berarti seperti ini ya. Kalau misalnya yang backhand berarti pukulannya arah backhand seperti ini. Gitu ya. Nah, kita saksikan videonya. Ini saya ambil videonya dari YouTube dari PB Jarum ya. Silakan kalian pelajari. Servis ya, bisa melakukan servis tinggi. Bertujuan untuk melambungkan satu ke bagian belakang lapangan. Itu ya, itu yang barusan adalah servis forehand ya, servis tinggi. Nah, kenapa kebanyakan pemain single melakukan servis ini ya? Karena ketika bolanya melambung jauh ke belakang, itu lawannya juga akan sulit melakukan smash seperti itu. Nah,
depan lapangan lawan. Biasanya digunakan dalam nomor ganda, baik ganda putra, ganda putri atau ganda. Kita lanjut ke pukulan lob, ya. Pukulan lob itu adalah pukulan melambung tinggi yang ditujukan ke area pertahanan belakang lawan. Dengan caranya, ini sikap awalnya berdiri, kaki selebar bahu dengan tubuh sedikit miring, ya. Raket dipegang diletakkan di sebelah kiri dari tubuh bagian atas kepala. Bola dipukul dengan cara raket diayunkan ke depan atas sehingga bola melambung ke arah lapangan bagian belakang lawan. Seperti ini. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini biasanya teknik tadi servis dan lob ini teknik-teknik yang memang harus dikuasai di awal. Seperti itu. Ini contohnya, videonya. Satu dipukul dari atas kepala. Lagi di sini lob itu biasanya ada dua, ada lob serang, ada lob bertahan. Gitu. Nah, ketika pukulan lob ini untuk menyerang, otomatis bolanya itu akan lebih cepat dan tidak terlalu melambung tinggi, agak sedikit mendatar, tetapi tidak terjangkau oleh musuh atau lawan seperti itu. Jadi tetap saja akan menambung, tetapi tidak menambung tinggi seperti itu. Nah, kalau misalnya lob bertahan, itu justru lobnya itu sengaja dilambungkan tinggi ke arah belakang, sehingga kita mempunyai waktu untuk bersiap-siap lagi di posisi tengah, posisi awal seperti itu, sehingga kita siap untuk melakukan atau menerima pukulan apapun yang diberikan oleh lawan. Ya, itu biasanya kalau misalnya kita keserang dan terdesak, baru kita sengaja lobnya lob lambung tinggi, yaitu lob bertahan seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya lob serang, biasanya itu digunakan lobnya dengan sangat keras dan cepat, sehingga lawannya itu agak sulit mengembalikan. Meskipun mengembalikan itu akan tanggung mengembalikannya, sehingga kita bisa melakukan smash, drop shot, atau misalnya pukulan yang lainnya yang lebih mudah. Gitu teman-teman, paham seperti ini? Paham. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini selanjutnya adalah pukulan netting. Oke, netting ini merupakan pukulan pendek yang dilakukan di depan net dan diarahkan ke depan net di daerah lapang lawan. Ya, karakteristik pukulan netting adalah toss yang biasa jatuh bergulir sedekat mungkin dengan net di daerah lapangan lawan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi pukulan ini antara lain koordinasi gerak kaki dengan keseimbangan tubuh, posisi raket, dan top saat perkenaan serta daya seperti itu. Ya, kita lihat videonya.
Jadi untuk netting ini adalah yang tadi di sini perlu adanya gerakan kaki dengan keseimbangan tubuh. Semakin cepat kita mengambil pop di depan, itu akan lebih sempurna juga pukulan. Pukulan net itu biasanya prakteknya itu harus dijajar dengan net seperti itu. Jadi ada ya. Kalau misalnya kita ambil popnya itu di bawah, itu biasanya agak melambung atau kurang sempurna seperti itu. Jadi kalau misalnya yang di net, ya popnya itu usahakan jatuhnya itu dekat dengan net dan tidak melambung tinggi ke atas. Kalau misalnya kita netting melambung tinggi ke atas, itu justru keenakan lawan, sama lawan akan langsung di smash. Makanya ketika netting itu harus setipis mungkin. Nah, untuk yang dasarnya biasanya hanya ada sentuhan saja, sentuhan sedikit, ya. Jadi asalkan net itu bergulir dekat net. Kalau misalnya sudah menguasai netting itu, ada yang di atasnya lagi, yaitu nettingnya itu bisa dengan cara di-reset, sehingga bolanya itu akan putar, sehingga itu susah dikembalikan oleh lawan. Gitu ya, teman-teman. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut dulu? Lanjut dulu? Oke. Siap. Nah, selanjutnya ini adalah pukulan smash. Pukulan smash merupakan pukulan yang keras dan menukik tajam. Ya, tujuan dari pukulan ini untuk mematikan lawan secepat-cepatnya. Dalam praktek permainan, pukulan smash dapat dilakukan dalam sikap diam, berdiri, atau sambil loncat. Yang kemarin kita sudah pelajari terkait dengan sejarah, bahwa di kita itu ada yang terkenal dengan jumping smash seperti itu. Ya, jadi bisa pukulnya dengan berdiri saja. Ada juga yang dengan loncat biar lebih cepat. Gitu, teman-teman. Nah, pukulan smash ini merupakan pukulan yang mematikan. Makanya ini memang harus dikuasai, ya, sehingga kita dapat dengan mudah untuk mendapatkan poin seperti itu. Ya. Nah, untuk pukulannya juga memang harus sangat keras, ya. Kita perlu untuk kekuatan dan lain sebagainya, sehingga pukulannya itu bukan hanya menukik saja, tetapi menukik dan keras juga. Seperti itu. Begitu, teman-teman. Ya, siap untuk mempelajari ini, mempraktekkan ini? Ya. Oke, siap. Nah, kita lihat videonya. Jangan sampai popnya sudah melewati kepala. Kalau misalnya melewati kepala, itu kita agak susah melakukan smash, sehingga tenaga kita tidak akan keluar dengan maksimal. Seperti itu. Ya, makanya
biasanya ketika mau pukulan smash kita mengambil ancang-ancang dulu, agak mundur, baru kita loncat ke depan langsung melakukan pukulan smash. Agar apa? Agar pukulannya bisa dilakukan dengan keras atau tenaganya maksimal. Gitu, teman-teman. Ya, kita lanjut. Nah, ini pukulan drive. Ya, teknik driver ini dapat dilakukan dengan memukul box secara mendatar dan cepat. Biasanya teknik ini bertujuan agar lawan terpojokkan dan mempertahankan posisi bertahan. Nah, untuk drive ini ada dua juga, sama ada forehand, ada backhand. Ya, biasanya untuk dilakukannya itu oleh para pemain ganda seperti itu. Ya, forehand, drive, backhand. Kita lihat dulu. Bolanya mendatar, ya, di atasnya. Nah, ini pukulan rep memang agak sedikit sulit juga, tapi kita masih akan coba pelajari ini, kita akan coba latihan ini karena memang ini dikuasainya biasanya dilakukan oleh atau misalnya dalam pertandingan ganda, baik itu ganda putra, ganda putri ataupun ganda. Nah, selanjutnya ini pukulan drop shot. Ada yang tahu pukulan drop shot seperti apa? Ya, pukulan drop shot ini adalah pukulan yang dilakukan dengan cara menyeberangkan shuttlecock ke daerah lawan dengan menjatuhkan shuttlecock sedekat mungkin dengan net. Kalau netting tadi kita memukulnya itu di depan dan dijatuhkan di depan net daerah lawan. Kalau misalnya drop shot itu kita mukulnya di belakang dari atas, tetapi dijatuhkannya itu di area depan net bagian lawan. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kita lihat. Pukulannya dari belakang tetapi diarahkan ke bagian depan lawan. Lebih bagus itu koknya itu dekat dengan net, tidak melambung tinggi dan jatuh tadi di bagian depan garis servis itu yang lebih bagus. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Ya. Nah, tadi misalnya kalau misalnya kalian bingung ada beberapa
teknik yang harus dikuasai. Teknik mana dulu yang harus dikuasai? Biasanya itu kalau misalnya para pemula memang diajarkan teknik walk dulu atau misalnya servis dulu, karena itu merupakan teknik yang paling dasar. Ya, tetapi semua teknik ini kita harus betul-betul kuasai. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Oke. Ya, mungkin untuk hari ini ya kita cukupkan saja ya terkait dengan beberapa teknik ini. Nanti kita pelajari bersama ya, kita lakukan bersama di lapangan ya. Itu mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Dan depan kita bisa melaksanakan kuliah praktek di lapangan. Jangan lupa nanti bawa peralatannya. Ya, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Mungkin untuk Ya, ini untuk penguatan pergelangan tangan supaya baik dan oke. nah biasanya kalau misalnya untuk penguatan pergelangan tangan memang harus lakukan polos seperti itu, polos pergelangan tangan. Dengan cara apa? Itu kita biasanya untuk pemula boleh menggunakan beban, tetapi bebannya yang ringan saja dulu. Contoh seperti misalnya dengan raket saja juga bisa, raket saja, atau ditambahkan lagi oleh aqua bisa, atau misalnya raketnya jadi dua seperti itu bisa, seperti itu juga. Ya, atau misalnya dengan latihan untuk barbel atau apa, tetapi untuk barbel yang memang beratnya itu sangat berat ya, di atas berat raket itu biasanya nanti untuk latihan selanjutnya. Tapi untuk pemula biasanya cukup untuk dengan raket saja, asalkan sering ya, biar pergelangan tangannya itu terbiasa seperti itu. Dan jangan lupa kalau latihan pergelangan tangan itu ke depan untuk forehand dan ke belakang untuk gitu ya teman-teman. Ya, sampai sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi untuk latihan otodidak itu tekniknya dari mana dulu Pak? Untuk pemula? Untuk pemula, nah untuk pemula ya, biasanya kita tidak bisa latihan sendiri ya. Betul, harus dibantu. Dan tadi ada beberapa video, ada rekannya yang memberikan stop agar kita bisa melakukan pukulan low seperti itu. Mungkin kalau misalnya pukulan yang sendiri itu bisa servis, atau misalnya dengan pukul ke dinding seperti itu kita bisa. Gitu ya, teman-teman. Oke, sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih banyak. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Yang mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat.